Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, Bapak Ibu, Ayah Bunda, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang Allah berikan mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan atau nikmat keimanan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, berjumpa kembali dalam rangkaian zikir rutin Mujahadah Asmaul Husna, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita Suri Tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang kemarin sudah hadir dalam acara dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan di Masjid Al-Iqmal. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, tanpa kurangan suatu apapun, jamaah rame, dan alhamdulillah program rekamannya juga selesai. Nanti tayangannya akan diberitahukan oleh pihak TVRI Sumatera Selatan. Nanti kalau sudah ada kabarnya akan saya sampaikan di grup majelis zikir. Siapa tahu ibu nak tengok rai kamu di TV belagak beda. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir kemarin masuk TV. Tapi yang paling penting bukan masuk TV-nya, tapi yang paling penting ibu-ibu dengarkan kemarin apa yang Ustadz sampaikan. Ya, bahwa al-ilmu bila amalin kasajjarin bila samarin. Ilmu tanpa amal, nah judulnya lagi lupa apalagi isinya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin saya ngajar di masjid bahwa puncak daripada belajar ini adalah pengamalan. Katik Guno kita belajar tiap malam Jumat, belajar tiap hari, ilmu banyak tapi tidak diamal ke. Terutama ibu-ibu yang hampir setiap hari hidup selalu melok majelis. Katik Guno majelis rajin ngomong ke wong rajin. Majelis rajin makan minum masih tangan kiri. Majelis rajin hobi bergibah, majelis rajin hobi ngatai wong, katik Guno itu. Majelis rajin tapi boesan. Kemarin sudah dibahas kalau ya. Ada yang majelis rajin tapi dengan laki ngelawan. Hati-hati. Ibu-ibu ini kadang dinasehati galak nyawab. Ibu-ibu hormat dengan laki. Tergantung Ustadz, laki mak mano dulu. Mano ada tergantung. Taat dengan laki itu mutlak selagi dia laki kamu. Ngapa diomongkan macam itu ibu? Kamu tahu dengan Siti Asia? Ibu tahu dengan Siti Asia? Siapa? Siti Asia itu bini Fir'aun, Bu. Siti Asia punya laki sekelas Fir'aun, lagi dia masih taat dengan lakinya. Ngapa? Masalah lakinya nguna-nguna, masalah lakinya nganar-nganar, masalah lakinya tidak taat kepada Allah, itu dosa laki dengan Allah. Tidak kate urusan dengan ketaatan ibu. Jadi jangan kalau diomongin galak nyawab. Tergantung Ustaz laki-laki yang cak mano. Itu laki ibu. Namanya laki kita wajib ditaati. Masalah tingkah laku dia yang nganar-nganar itu urusan dia dengan Allah. Aku rasa laki kamu dak kate yang lebih parah dari Fir'aun. Ada tak laki kamu lebih parah dari Fir'aun? Mano ada? Ada? Ya namanya lanang ini biasa bela, galak marah-marah, galak ini. Ya aku rasa tapi tidak kate yang lebih dajjal dari Fir'aun. Fir'aun itu Masya Allah Bapak Ibu. Tapi Siti Asia masih tetap taat. Apa hadiahnya? Surga. Karena ibu ngangkat suara dikit baik dari lanang, haram neraka surga untuk ibu. Hati-hati. Nah kemarin sudah saya ceramahkan. Jangan ngaji terus, melawan laki, jalan terus. Katik Guno kita lebes mulut lantak berzikir. Tahu tak kamu lebes? Tahu tak kamu lebes? Apa dia? Lebes lah bahasa Indonesianya nih. Iya, basah untuk berzikir terus. Tapi dengan laki melawan. Tak katik Guno. Apalagi laki lah pensiun, kesianian. Kadang diurusi lah tidak, diagoi lah tidak, dimarahi terus. Itulah laki galak cepat mati tu. Wah, setuju kalau bapak sini. Itulah ceramahin lah ibu-ibu tu memang nihan. Ya, jadi ingat Bu, al ilmu bila amalin kasat jarin
Bila Samarin. Oh ya, Haji Mansur setuju nih. Itu bagus materi itu. Ini langsung juga. Jadi ibu-ibu apa yang dipelajari itu tidak katik gunanya kalau tidak diamalkan. Karena puncak daripada belajar ini adalah pengamalan. Jadi setiap ilmu apapun sedikit baik ibu dapat amalkan. Ya. Uji Ustaz jangan begibah, jangan begibah. Uji Ustaz jangan ngatai wong, jangan ngatai wong. Uji Ustaz jangan melawan laki, jangan melawan laki. Ya. Uji Ustaz tak boleh berbohong, tak berbohong. Ya. Kemarin ada pertanyaan juga. Mana lah Ustaz kalau kami ini pergi majelis taklim tak ngomong dengan laki. Selangkah ibu keluar dari langkah rumah tidak izin dengan suami haram hukumnya. Nih. Jadi ibu harus wajib pamit dengan izin dengan laki. Makanya ibu-ibu kalau lakinya mati jarang dia berlaki lagi ringam. Iya, kenapa pening kepala dia? Banyaknya aturan punya laki nih pening kepala. Tapi jangan didoakan mati laki kamu. Ya. Ngapa? Memang macam itu bu agama membuat. Karena ibu kalau taat dengan laki, sholat 5 waktu tidak tinggal, puasa bulan Ramadan, bisa masuk surga lewat pintu mana baik. Tapi sebaliknya, lanang-lanang, bapak-bapak, ya, kalau kalian tidak mampu membimbing istri kalian, ngelarang mereka menuntut majelis ilmu, tapi kamu tidak ngajari ilmu, setiap kesalahan yang mereka lakukan, bapak-bapak yang nanggung akibatnya. Nah itu susahnya jadi bapak-bapak, ya. Mana Toto, ngapa berdengeng-dengeng ini? Ngapa bayang-bayang ini suaranya? Nih, hati-hati itu. Nah kan, ngapain? Cak tidak setuju galau ibu-ibunya kita ramai ini caknya. Nih, tes, satu-satu. No, mantul lagi ya suaranya. Jadi apapun yang disampaikan maka diamalkan. Termasuk materi yang kita sampaikan setiap Kamis malam Jumat ini. Maka satu ilmu yang ibu dapatkan langsung ibu amalkan. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang tata cara masuk masjid. Nah, jadi kalau ibu dapat ilmu ini, besok masuk masjid, amalkan. Nah, karena puncak daripada belajar adalah pengamalan. Adalah mengamalkan ilmu yang diajarkan. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah? Jika engkau hendak masuk masjid, maka dahulukan kaki kanan. Dan bacalah doa berikut ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Ini doa ketika masuk masjid. Jadi dahulukan kaki kanan, baca doa ini. Kalau engkau melihat di dalam masjid seorang yang berjual beli, maka katakan di dalam hati semoga Allah tidak memberi untung dalam perdaganganmu. Begitu pula jika engkau melihat orang yang menanyakan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakan di dalam hati semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Karena itulah perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang jualan dalam masjid, bapak ibu dalam hati ngomong, mogolah kau ada untung. Mogonya Allah tidak ngunjuk peruntungan dalam perdaganganmu. Tapi dalam hati jangan dilapas ke bebala. Ini dalam hati be. Hai mogolah kau ada untung. Tapi kalau kamu nyingok wong, ada tak kamu nyingok HP aku hilang di masjid ni? Jawablah di dalam hati, ya. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Ngapo? Itulah perintah Rasulullah. Jadi tak boleh nyari barang hilang dalam masjid, tak boleh berjualan di dalam masjid, ya, di dalam masjid ini yang diomongkan ini. Jika telah masuk masjid, janganlah engkau duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Ini juga yang saya sampaikan tadi di masjid kemarin. Ya. Karena banyak ibu-ibu ini, ngapa Ustaz ngomong ke ibu-ibu terus? Karena pengajian ini ibu-ibu yang paling banyak. Kalau bapak-bapak ini jarang. Ya. Jarang bapak-bapak melok majelis-majelis ini. Kalau ibu-ibu ini hampir setiap pekan tuh paling tidak seminggu 2-3 kali. Kemarin aku ngomong ke Jingok beda seragamnya. Kalau ada 5 seragam, berarti 5 pengajian dia melok. Karena ibu-ibu ini ditandai dengan seragam biasanya. Kalau dia sudah seragam hijau misalnya hari Senin, kuning, Selasa, ya, hitam, misalnya Rabu. Itu ada galau tiap hari. Setiap kali ibu majelis di masjid, musola, langgar, ingat.
Jangan dulu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Ngapo? Karena ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala adakumul masjid falyajlis qabla sholli raka'ataini. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Ya Bapak. Tapi ini musola Ustadz, ini langgar. Tetap walaupun dia musola dan langgar, sepanjang dia dipakai sholat 5 waktu, tetap ada tahiyatul masjidnya. Karena bedanya kalau di kita ini langgarnya cuma tidak sholat Jumat baik. 5 waktu dia tetap sholat. Maka di situ ada tahiyatul masjid. Tapi niat jangan dirubah. Tetap usolli sunatan tahiyatul masjid. Jangan ditambah-tambahi usolli sunatan langgar ro'ata ini. Ya, kata itu sholat sunat langgar. Ya. Tetap tahiyatul masjid walaupun dilanggar. Karena sama baik bu. Masjid itu isim makan kata tempat. Dari kalimat sajadah yusajidu. Artinya tempat sujud. Jadi kalau musola tempat sholat, langgar tempat sholat, masjid tempat sujud sama. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Makanya di Arab tidak kate langgar, tidak kate musola. Yang ada cuman masjid. Nak kecil mana baik tetap masjid. Maka ingatkan ini ibu-ibu sholat sunat 2 rakaat. Bapak-bapak sholat sunat 2 rakaat. Jangan dulu duduk. Mak mana kalau waktunya mepet Ustaz. Kita datang waktu subuh misalnya. Kan ada timer bu sekarang masjid-masjid ini Pak. Begitu kita jengok timer tinggal 3 menit. Kalau aku sholat tahiyatul masjid ketinggalan qobliyah subuh. Kalau aku qobliyah subuh mana Ustaz? Ibu bapak cukup qobliyah subuh. Dengan qobliyah subuh kita itu maka tahiyatul masjidnya sudah terkarung. Kan sudah jelas hadisnya. Jangan dulu duduk sebelum sholat sunat 2 rakaat. Jadi sholat sunat kita qobliyah subuh itu sudah mengcover sholat tahiyatul masjid kalau dalam kondisi kepepet. Tapi kalau waktunya panjang ambil amalah tahiyatul masjid dulu tegak lagi qobliyah subuh. Tapi dalam situasi yang mepet, kalau 3 menit tidak mungkin ibu bisa melaksanakan qobliyah, bapak bisa melaksanakan qobliyah dan sunat tahiyatul masjid. Maka cukup ambil qobliyahnya saja. Ambil qobliyah subuh, maka tahiyatul masjid sudah terkarung di situ. Lalu bagaimana ketika kita hadir dalam satu acara di masjid Ustadz misalnya, kita tidak memungkinkan untuk sholat. Karena misalnya di situ jamaah sudah sangat rami. Untuk nyelok ke badan nak sholat itu sudah tidak mampu lagi. Ada caranya bu. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jika kalian, kecuali jika engkau dalam keadaan tidak suci atau tidak berkehendak mengerjakan sholat tahiyatul tersebut. Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Maka cukuplah engkau membaca Al-Baqliyatus Sholihat. Sebanyak 3 kali dalam keadaan tidak suci. Dan dalam keadaan suci cukup kamu membacanya 1 kali. Apa itu Baqliyatus Sholihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau ibu-ibu nak melok pengajian, bawa melok pengajian, nak sholat tak mungkin ini. Jemaahnya sudah rami. Cuman pacak cukup untuk duduk be. Ibu masih ada wuduk, bapak masih ada wuduk. Cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. Langsung duduk ke. Tapi kalau kamu dalam kondisi tidak berwudu, bacanya 3 kali. Kalau engkau belum melakukan sholat sunat rakaat fajar sebelum subuh di rumah, maka engkau boleh melaksanakannya di masjid. Dan secara otomatis salat itu juga menjadi salat tahiyatul masjid. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Setelah selesai dari 2 rakaat tersebut, maka niatkanlah itikaf. Nawaitu itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian bacalah doa yang telah dibaca oleh Rasulullah SAW setelah 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Doanya cukup panjang, ada kurang lebih 3 lembar. Nanti ibu boleh japri saya atau nanti saya akan masukkan di dalam grup doa yang ibu baca ketika selesai melaksanakan salat ba'diyah sambil kita menunggu salat fardu dilaksanakan. Ya. Setelah selesai membaca doa-doa tersebut sambil menunggu salat fardu berjamaah, maka janganlah engkau sibuk kecuali dengan berzikir, bertasbih atau membaca Al-Quran hingga tiba waktu sholat. Jika engkau mendengar azan di tengah-tengah kesibukanmu dalam berbagai amalan atau bacaan, maka tinggalkanlah semua itu dan sibukkanlah dengan menjawab azan. Nah, jadi ini adabnya Pak Bu. Hatta kita lagi ngaji sekalipun, kalau memang kondisi azan, tinggalkan dulu ngajinya. Dengarkan dulu azan dan jawabi. Allahu Akbar. Jawab dulu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
baca doa, lalu kita persiapan untuk melaksanakan sholat. Jangan kita sibuk dengan gawe kita. Ya. Apalagi memang yang melalai ke kita ini mohon maaf Bu, kadangan HP ini nah. HP ini kadangan mana ya. Kapanlah terbuka, kadangan lupa diri gitu nih. Nih, kadang di majelis-majelis baik kita masih galak nguti HP. Padahal guru-guru ceramah, kiai-kiai ngajar, kita masih sibuk. Kadang tidak masuk di otak gitu. Ya karena kuping tidak dengar dengan apa yang disampaikan. Karena kita sibuk dengan diri kita dewe. Dan ini banyak terjadi di majelis-majelis. Ya. Memang HP ini kalau kita benar, pacak mawa kita ke surga. Cuman kalau tidak benar, pacak nyorong ke kita di neraka. Sering kita di masjid-masjid itu Pak, sambil nunggu ajan main HP, sambil nunggu sholat main HP. Bukan kita nak berzikir, bukan kita nak membaca asma-asma Allah. Itu yang sering terjadi di majelis-majelis. Ya. Dan itu sudah dimafhumi. Hatta di Mekah Mukarramah pun banyak para imam-imam itu menangis. Ngapa? Seumur-umur mereka tidak pernah dengar lagu-lagu. Wong kita ini giliran tawaf, giliran sholat bawa HP. Lagi semayang bunyi. Lagu dangdut pula. Nada deringnya tuh lagu dangdut. Apa tidak penting wala imam-imam di Masjidil Haram itu. Selama ini dia tidak pernah dengar-dengari kalimat-kalimat lain selain bacaan Quran. Begitu sholat kan sening bu, berhenti kalau ya tak. Tahu-tahu bunyi HP kamu. Terbayang tak kita bu, di Masjidil Haram di tengah-tengah itu. Itu banyak membuat para imam-imam Masjidil Haram itu menangis. Karena memang HP ini lah tak baca lagi pak. Dulu kan kita sibuk baca Quran, sekarang baca Quran. Sekarang Quran sudah ada di HP, sibuk macet nonton TV, TV sudah ada di HP. Jadi sekarang apa radio ada di HP. Ini hebatnya bukan main Pak HP ini. Segala apa kebutuhan kita ada kalau di HP ini. Nak pindang ada di HP, nak sop ada di HP. Ini HP ini ada nak pindangnya. Jangan ngomong-ngomong tak kati, awak kamu tuh lah kalau meja ini ya. Kamu nak nasi padang ada sini nih, tinggal kamu milih baik. Inilah hebat setua ini nih Pak. Ada galo. Ya. Tinggal ada dah isinya duitnya tuh. Mereka tidak acak aja goput-goput ini dia dah. Nah, ini hebatnya HP ini. Nah inilah yang sering melalaikan kita. Maka sambil menunggu datangnya waktu sholat. Sibukkan diri kita berzikir, bertasbih atau membaca Al-Quran. Seperti yang tadi ya. Yang pagi tadi ikut aksi 212 reuni di Masjid Al-Hadad. Itu dibacakan kholaso dari Habib Umar bin Hafiz sampai menjelang datangnya waktu suruk. Ya. Ngapa? Mereka itulah yang dilakukan, baca berzikir, tak kata gawe lain. Nah, beda dengan kita nih, kalau habis mayang tidur lagi. Habis sholat tidur lah. Panas nian bu memang panas nih. Tidak, malam ini agak lain memang. Aku terasa budak-budak ini cak mandi kalau budak-budak ini. Mandilah di kolam belakang itu. Panas nih memang agak lain bu. Ini nak kiamat ini memang dunia ini. Sudah tipisnya bacanya di pojok ini. Padahal kipas lah sudah cak biasa kita nih. Banyak ini. Alhamdulillah. Apa oleh belum gajian buntu kalau bacanya ini panas. Manakala muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, jauhlah seperti lapas berikutnya sampai dengan selesai. Lampi pada kalimat salat subuh. Misalnya as-salatu khairum minan naum. Jawabnya beda bu. Sodakta wa bararta wa ana ala zalika minas sahidin. Benar engkau dan engkau telah berbuat baik. Aku adalah termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu. Itu jawaban ketika as-salatu khairum minan naum. Sodakta wa bararta wa ana ala zalika minas sahidin. Itu jawabannya bu. Kalau yang hayya ala sholanya la falah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Telah selesai dari menjawab azan, maka bacalah doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka inda khuduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharika wa antu'tiya Muhammadanil wasilah wal fadilata wad darajatil rafi'ah wa ba'astu maqama mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'a ya arhamar rahimin. Sampai dengan selesai. Apabila engkau mendengar azan di tengah-tengah sholat, maka sempurnakanlah sholatmu dan jangan sibuk dengan menjawabnya. Setelah engkau selesai, maka jawablah azan itu seperti cara yang disebutkan. Nah, tadi beda bu, kalau baca Quran, azan, ibu berhenti. Sibuklah baca, sibuklah menjawabi azan. Tetapi kalau lagi sholat, ibu masuk masjid ini, nak sholat tahiyatul masjid.
Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar kabir, alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Tahu-tahu muadzin azan, Allahu akbar, Allahu akbar, enggak usah dijawabi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, Allahu arrahmanirrahim, Allahu akbar. Malik yaumiddin, Allahu akbar. Ya karena asyhadu an la ilaha. Jangan, tapi selesaikanlah salat kita, selesai salat baru jawab ya azan. Itu bedanya. Ya, bedanya dengan kita baca Quran tadi. Jika imam telah membaca takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar untuk salat jamaah, maka janganlah sibuk kecuali dengan segera mengikutinya. Lakukan salat dengan cara yang baik serta sempurna sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab tata cara salat. Jadi kalau muadzin sudah qomat dan imam sudah takbir Allahu Akbar, tidak katik salat lagi kecuali salat wajib itu. Makanya kalau ibu baru salat misalnya, bapak baru salat, Allahu Akbar, baru maca Fatihah, tahu-tahu muadzin Bilal qomat, batalkan salatnya. Lepas ke gabung dengan imam. Kecuali kalau kita sudah naik satu rakaat, rakaat kedua ringkas kebacaannya. Cepatkan selesai supaya bisa bergabung dengan imam. Karena tidak ada salat lagi kalau iqamah sudah dikumandangkan. Tinggalkan seluruh pekerjaan, bergabunglah untuk salat bersama imam. Jika engkau telah menyelesaikan salat, maka bacalah wirid-wirid yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan juga wirid-wirid yang berasal dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya ada bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lamu wa as'aluka al-jannata wa ma yukharribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa a'udzu bika minan nari wa ma yukharribu ilaiha min kulli wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al akibatu rasadan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu segala kebaikan yang duniawi, yang ukhrawi, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Aku mohon surga dan hal-hal yang mendekatkan kepadanya dari ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan hal-hal yang mendekatkan kepadanya dari ucapan, perbuatan, niat dan keyakinan. Aku mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah diminta oleh hamba dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang ditakuti oleh hamba dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apapun yang Engkau tentukan untukku dalam segala urusan, jadikanlah akhiratnya adalah kebaikan dan kebenaran. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian baca juga doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Ada juga kemudian doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak di sini doa-doa yang diajarkan baik dari Al-Quran dan hadis yang insya Allah bisa Bapak Ibu panjatkan. Nanti insya Allah pada pekan yang akan datang kalau sehat panjang umur, kita akan sampaikan tentang tasbih dan zikir atau 10 tasbih dan zikir yang diajarkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nanti kita akan sampaikan, terserah Bapak Ibu mengambil yang mana, syukur-syukur bisa diamalkan. Kalaupun tidak, minimal 1-2 dari amalan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah bisa kita laksanakan.